Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1 budaya positif SMK Negeri 2 Gerung oleh Bapak Andi Sudrajat sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi pengikutnya yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala SMK Negeri 2 Gerung yang saya hormati, Bapak pemateri kita Bapak Andi Sudrajat sebagai calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu guru yang sama-sama berbahagia. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua arahan sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 2 Gerung, yang ketiga pemateri kita Bapak Andi Sudrajat, yang keempat yaitu penutup atau doa. Untuk itu saya ulangi, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang kedua yaitu arahan atau sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 2 Gerung, Ibu Syarifah Fadrun SE. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi, Pak selamat pagi Pak D. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi kita rahmat dan nikmat sehat dan serta nikmat waktu luang untuk kita semua, dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hisab. Yang saya hormati Pak Andi selaku wakil itu sekaligus calon guru penggerak, biar kita digerakkan terus bersama Pak Andi, ya. Satu kali tetap kita digerakkan ini Pak. Kemudian kepada Pak Rusdan selaku wakil guru, karena kegiatan-kegiatan seperti ini begitu modul itu langsung bergurut begitu, nggak usah sebut yang lain-lain sudah, ya. Kemudian Pak Padel selaku wakil kesiswaan, Bapak Ibu senior dan junior SMK 2 Gerung yang saya hormati, untuk hari ini karena saya diminta membuka oleh Pak Andi. Biologi ada fisika, ada kimia. Kalau di IPS, apa kalau IPS itu? Enggak, maksud saya apa singkatannya kalau IPS juga? IPS-nya ya. IPS itu ada 4, yaitu ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi Pak ya, untuk tingkat SMK. Nah jadi ini maksud saya semua sifat positif-positif yang ada, budaya-budaya positif yang kita terapkan di dalam pembelajaran anak kita, dan bukan hanya pembelajaran, pada implementasinya mungkin yang penting. Jadi penerapan bagaimana yang positif termasuk yang produktif. Jadi bagaimana budaya-budaya positif di pembelajaran produktif, ya, yang tentunya salah dengan praktek, karena kita ini adalah sekolah vokasi yang tentunya yang menjadi pokok inti bahwa bagaimana kita mencetak skill inilah yang akan menjadi outcome kita di dunia, ya. Jadi semakin skill, semakin terampil anak kita, ya. Jadi maka semakin bagus hasilnya, ya. Bukan hanya dia kompeten di normatif, kompeten di adaptif, kompeten di produktif,
Tetapi jauh yang penting dari semua ini adalah bagaimana soft skill anak kita juga harus betul-betul di perilakunya itu, Bapak Ibu ya. Karena kita belajar perilaku ini kayak kita belajar kalau kayak barang dan jasa itu jasa lah ya perilaku karena rasa, menyangkut rasa perilaku itu ya, rasa suka, rasa tidak suka, kemudian rasa senang, rasa tidak senang ada di rasa. Dan itu biasanya ditunjuk oleh gestur anak kita ya, baik secara facial, gestural maupun postural anak kita. Nah ini yang mungkin menjadi sangat penting Bapak Ibu, sehingga apa sih hal-hal positif, budaya-budaya positif yang kita harus lakukan. Ini mungkin yang akan hari ini yang akan diterapkan oleh Pak Andi, dan alhamdulillah semua kegiatan guru penggerak kita ya berjalan lancar ya, sesuai dengan target dan sesuai dengan ekspektasi Pak Andi terutama sebagai guru penggerak. Dan ini terkesan di apa namanya pengajar prakteknya Pak Ahmad Mursidi itu ya, jadi kesannya bahwa kita dianggap sangat kompak di SMK 2 Gemini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi dianggap sangat kooperatif, sangat mendukung teman-teman yang guru penggerak, dan saya mengharapkan guru penggerak berikutnya akan memiliki semangat ya yang sama, bahkan mungkin lebih ya dari Pak Adi saat ini. Jadi sekali lagi bahwa harapan saya dengan kegiatan ini kita juga sama-sama akan menimba ya nilai dan budaya positif untuk sekolah kita ini. Kalau kita sudah sama-sama kompak, sama-sama ingin maju bersama, tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Jadi kekompakan dan istilahnya kebersamaan kita itu sangat dibutuhkan dalam hal ini ya. Karena ini adalah tujuannya adalah untuk kita semua di sekolah ini bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya positif yang ada, baik dari siswa, guru pegawai, kemudian bahkan stakeholder yang ada di sekolah ini juga itu turut kita pantau ya. Contoh misalnya ibu-ibu di kantin itu sudah saya panggil ya. Jadi harapan kami bahwa meskipun sederhana bentuk fisik dari kantin ini, harapan saya mungkin karena saya orang ekonomi Bapak Ibu mungkin terbaca betul interpreter itu ya. CGP Angkatan 10. Untuk itu marilah kita beri waktu berbicara. Terima kasih Ibu MC yang cantik dan baik. Mungkin pertama-tama tepuk tangan untuk Ibu MC dulu. Dan yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Gerung, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Yang pertama buat Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kita untuk semua kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan CGP, program sekolah dan program luar sekolah. Yang kedua, saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman rekan-rekan guru yang luar biasa yang mau meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berbagi tentang pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dari budaya positif. Sebelum saya masuk materi, ada yang ingin saya sampaikan lebih dahulu. Mungkin tadi sudah sekilas saya sampaikan Ibu Guru kepada Bapak Ibu Guru yang izin Ibu Kepala Sekolah. Jadi kegiatan kita di CGP itu tentunya dia banyak dan beragam. Salah satunya adalah kita akan mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita pelajari pada modul-modul yang tentunya sudah kita selesaikan. Nah, jadi di sini izinkan saya untuk memberikan atau kita sama-sama sharing tentang budaya positif yang tentunya ini ada pada modul 1.4. Modul 1.4 ini merupakan modul 1 yang bagian terakhir yang isinya harus ada aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Itu bisa dipilih. Jadi hari ini saya memilih aksi nyatanya untuk berbagi tentang hal-hal konsep-konsep budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk dapat bersama-sama. Nanti kita akan juga mensiasati sehingga kita bisa sama-sama bermain game, Bapak Ibu. Jadi supaya kegiatan ini lebih interaktif dan tujuan utamanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti setelah selesai kegiatan ini, Bapak Ibu guru bisa merefleksikan budaya-budaya positif apa yang sudah dan ataupun yang akan kita tetapkan
di sekolah ini. Ya, jadi kita akan benar-benar melakukan diskusi, ya, melakukan tanya jawab dan kita sharing seperti apa budaya positif. Kalau gitu kita mulai saja Bapak Ibu ya. Nanti tentunya kita akan selidiki dengan ice break dan lain supaya Bapak Ibu tetap semangat. Tapi saya rasa ini masih semangat karena dari belakang saya kan baru habis buka konsumsi ya, Bapak Ibu. Jadi tenang, kita nggak sampai siang, jadi aman ya. Konsumsi tahu masing-masing dari siangnya. Tenang. Oke, Ibu izinkan saya berdiri. Jadi kita di sini membahas aksi nyata Bapak Ibu modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut tes atau mengajukan permohonan menjadi calon guru penggerak angkatan 12 lulus semua. Amin. Harus semangat ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak ya. Siapa kira-kira yang mau daftar? Daftar semua bagus. Harus semua daftar. Oke. Jadi perubahan paradigma belajar itu yang pertama kali kita ingin coba sama-sama sharingkan. Jadi kita fokus pada partisipasi aktif siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, mendorong mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, di depan itu sudah saya kasih kotak yang paling kanan tulisannya paradigma baru, yang sebelahnya paradigma lama. Ya, supaya Bapak Ibu ini, saya pikir Bapak Ibu kan sudah tahu bagaimana saat kita pertama kali dulu diberikan pesan kita masih sekolah. Ya, jadi kita anggap itu adalah hal-hal yang lama, paradigma lama. Terus nanti paradigma barunya. Jadi Bapak Ibu saya akan kasih masing-masing 2 buah sticky note ini. Yang Bapak Ibu tulis saja, syarat tulisnya tulis namanya, nama panggilannya saja, jangan panjang-panjang. Ya. Setelah itu di paradigma baru ditulis paradigma baru apa yang Bapak Ibu tunjukkan untuk bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa. Terus paradigma lama itu seperti apa? Ya, jadi harus ada 2 hal yang berbeda. Ya, paham Bapak Ibu ya? Silakan. Yang paradigma lamanya itu warna apa itu? Kuning gitu. Oke, kuning saja. Kuning itu satu. Yang sudah dapat boleh langsung tulis. Yang ini untuk paradigma baru. Ini untuk tenang, ada banyak. Tunggu. Berikutnya ini untuk paradigma lama, yang hijau biasa ya. Jadi jangan salah menulisnya Bapak Ibu ya. Ya, jangan salah paham, jago-jago, terpeleng. Ya, silakan baru tulis yang kira-kira Bapak Ibu ingin. Setiap orang harus menempelkan di sana masing-masing. Kalau sudah mau ditempel ini, langsung ditempel, sudah ada namanya, tempel. Yang terlintas saja di kepala itu. Langsung ditempel Pak, ditempel. Yang paradigma baru di baru, yang lama di lama. Mana yang hijaunya baru saja dapat? Saya udah dapat yang hijau? Belum dapat semuanya? Mari silakan Bapak Ibu. Ya ditempelnya, ya urutannya baru bisa membaca. Ya silakan. Paradigma lama ya, itu bisa ditulis, paradigma lama. Silakan. Silakan ditulis. Gak usah cari di Google, yang biasa-biasa yang kita pernah rasakan, yang pernah kita lakukan. Silakan ditempel Bu. Yang hijau di sebelah sini, yang kuning di sebelah kiri. Ya, yang hijaunya di. Ya, yang kuning yang baru Pak, yang hijau yang lama. Ya, hijau di situ Bu. Oke, udah ada namanya Bu ya. Ya, namanya pokoknya biar nanti kita baca sama-sama. Oke, silakan.
Ya, di sampingnya juga boleh Pak, bebas. Pokoknya meletakkan bebas. Nanti kita akan melihat bagaimana cara orang meletakkan kertas juga itu penting. Iya betul, penting Pak. Paradigmanya ada. Mari Bu, ditempel dulu. Bukan Pak, bukan di sana Pak. Sana Pak. Yang hijau-hijau, yang kuning-kuning. Oke. Oke. Oh ini hijau ada. Ada dua Pak, hijau satu. Silakan, silakan. Itu baru 245. Kita banyak ini 2468 sebelum 2 banyak ini. Orangnya banyak kok baru nempel 5 gimana? Ayo, tempel. Jadi budaya positif sekarang yang kita bahas tentang bagaimana paradigma belajar. Fokus. Baru ya. Itu masih ada. Pak, itu sudah sini Pak. Itu sudah sini. Nah. Siapa yang belum dapat? Oh, silakan Pak. Baju warna apa belum? Baju warna hijau. Oke, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya nanti kita lihat. Nanti kita lihat, tenang. Nanti kita lihat, tenang ya. Jangan tutup Pak. Jangan tutup Pak. Silakan siapa yang belum? Siapa yang belum? Silakan. Oke, yang hijau siapa yang belum? Siapa yang belum? Silakan.
Oke. Ya, Bapak Ibu udah semua ya? Sudah semua? Apa kita? Oh, tinggal Pak Haji Madrun belum. Pak Sapri sudah? Oke. Pak Lukman? Pak Haji? Iya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sudah, siapa yang kita tunggu lagi? Tidak ada yang kita tunggu? Pak Haji, Pak Haji belum? Ya, kalau sudah kita sampai lihat di sini, Bapak Ibu, semuanya, semua pandangan tertuju kepada papan tulis. Ya, kita akan melihat papan tulisnya. Kita lihat yang paradigma lama dulu, Bapak Ibu ya. Di sini ada Ibu Erna. Siapa? Oh, Pak Haji belum. Ya, boleh. Pak Haji belum. Ya. Siapa lagi yang belum? Oh, siapa dikit Pak Haji? Saya kedudukan. Pagi lagi buka Google pagi. Yang berikutnya objeknya. Jangan lupa kalau namanya pagi tak dapat nilai kan? Tidak dapat sertifikat. Namanya. Ya, jadi Bapak Ibu kita lihat paradigma lama dulu ya. Kita bahas satu-satu, nanti kita akan cari yang benar-benar apa agak layak itu kita tanya ya. Oke, yang pertama dari Ibu Bayi Erna. Pembelajaran berpusat pada guru. Oke, berikutnya Pak Faisal, guru sebagai sumber belajar. Nah, sama ya. Oke. Siswa aktif mendengarkan penjelasan guru. Oke, terus Bu Wina, setiap siswa melakukan pelanggaran diberi hukuman namun hanya berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Terus ini Pak Hustul memberi tugas dalam bentuk catatan. Oke, siswa harus lebih sadar tanggung jawab seluruh kegiatan pembelajarannya. Ini siapa ini? Siapa? Tidak ada orangnya. Pembelajaran berpusat pada siswa. Oke. Ini siapa? Kesan desa. Oke. Dulu siswa kalau telat disuruh lari-lari. Oke. Paradigma lama mentransform ilmu dengan konsep yang abstrak. Terus orientasinya ke guru. Oke. Ini siapa ini? Pak Saprin. Saprin. Mana orangnya? Oh, dia pergi ke depan ya. Ini ulul lebih kreatif. Oh, posisinya berbalik. Oke. Berikutnya Pak Lukman, siswa yang dilontarkan pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, dicubit oleh temannya yang bisa menjawab. Mati berpada sendiri terakhir. Enggak, kita sampai paradigma lama atau paradigma. Berikutnya dari Pak Haji Madrun. Paradigma lama boleh kita melakukan apa ini? Hukuman terhadap siswa. Oke. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini ada yang penting. Ini dari Bu Wina coba. Setiap siswa melakukan pelanggaran diberikan hukuman namun hanya berlalu begitu saja. Itu maksudnya gimana, Bu? Baik, Bu. Paradigma lama. Maksudnya seperti apa, Bu? Ya. Contohnya satu ini biar Mari Bu, silakan. Mari Bu. Apa maksudnya Bu? Di sini Ibu menulis paradigma lama itu setiap siswa melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman namun hanya berlalu begitu saja. Ya, maksudnya itu bahwa setiap siswa itu melakukan pelanggaran di kelas. Nah, memang pada saat itu guru diberikan hukuman, dan seperti lari, ya. Tetapi tidak ada efek jerahnya sama sekali. Nah, besoknya berulang itu saja, berulang itu saja. Nah, jadi semakin lama itu menjadi contoh untuk siswa yang baru. Dia melakukan pelanggaran yang begitu saja, tidak ada eksekusinya yang lebih
Saya kan melihat lagi ada yang ini enggak, ada yang lebih Ada yang ganjil. paradigma lama sama. Jadi di sini saya lihat semua Bapak Ibu paham bahwa benar-benar mengerti bahwa paradigma perubahan pembelajaran itu sudah jelas. Yang utama itu hampir 60% itu menjawab berpusat pada guru. Memang benar paradigma lama itu kan semuanya pokoknya apa guru adalah segala-galanya. Ya. Artinya dalam konsep ini kita sudah sama-sama paham bahwa kita tidak boleh lagi ya pada pembelajaran berpusat pada anak lah, sampai pada siswa, pada murid. Itu yang harusnya kita utamakan sekarang ini. Ya, oke. Kita lanjut ke paradigma barunya ini, belajar pada proses. Oke, Pak Rusda. Paradigma baru, menerima masukan dari Bapak Ibu guru. Bagaimana maksud menerima masukan dari Bapak Ibu guru? Oh, teman sejawat. Tapi kita sekarang membahas tentang murid, tidak usah disebutkan. Terus siswa waktu melakukan praktik dan mencari inovasi baru ke dalam lingkungannya. Menurut kalau sekarang tidak boleh dalam tidak boleh dalam melakukan kekerasan. Terus Pak Haji, kalau siswa terlambat dinasihati. Terus bangun kesadaran siswa Pak Eko. Pak Eko yang hidupnya mana dia? Tidak ada. Lebih banyak ceramah. Paul. Terbalik. Pembelajaran orientasi ke siswa. Belajar usaha pada siswa, tugas selesaikan cara berkelompok, diskusi. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat secara konsep, berarti yang terpenting memang benar Bapak Ibu ya. Semua teman-teman di sini sudah menjawab bahwa paradigma baru itu semuanya kita berorientasi pada siswa seperti ini. Nah, jadi nanti sebenarnya ke belakang juga ada, di slide berikutnya ada namanya segitiga restitusi, ada namanya positif apersen itu Bapak Ibu. Ini nanti kita melihat seperti apa sih kalau kita siswa terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ambil contoh saja satu. Kita sepakat kan kalau di sini saya sendiri dulu melakukan kalau siswa saya terlambat saya marah-marah. Ya, tanpa kita tahu kenapa, apa sebabnya. Tapi sekarang kita harus mengganti mode kita. Bukan, gini Bapak Ibu kalau sekarang ya, sekarang kalau ada anak terlambat, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah pertama, ya, ini contohnya pendekatan kita, karena kita sudah sekarang berpusat pada murid. Naikin di sini kan ingat. Kalau anak kita terlambat, Bapak Ibu lihat dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, apa hal positif yang bisa kita ambil di situ? Kamu turunin bisa kamu arahin. Ya, contohnya, misalnya dia terlambat, terus Bapak Ibu ada melihat hidungnya dia mancung, daripada kita lebih mancung dia, terus matanya belok bagus. Kalaupun dia terlambat, kita gak usah marah, lihat saja dia, ternyata kamu nak hidungmu mancung ganteng sekali kamu ya. Pasti kamu sekarang terakhir deh kamu terlambat, pasti besok. Jadi kita sudah harus menghilangkan. Oke, kita pindahkan. Jadi saya minta Bapak Ibu kalau ada siswa kita yang terlambat, ya, mulai dari sekarang kita oke lah. Kalau Bapak Ibu mau marahin, mau itu kan rugi juga. Paling cepat coba kita sama-sama ketemu dia, terus kita lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala itu apa hal positif untuk anak kita itu, sehingga kita tidak mengeluarkan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang tidak itu, ya. Coba itu terus dia lakukan, Bapak Ibu terus lakukan sekali dua kali, ya, pasti dia tidak akan. Jadi senyumin kalau dia terlambat senyum. Karena apa? Memang tuntutan Bapak Ibu ini kan kita orientasinya kepada siswa. Berat? Enggak, coba aja. Saya cuma tanya story sama pasar saya itu paling suka marah kalau terlambat.
saya kejar deh itu dulu. Sekarang harus kita berubah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke slide-nya. Pembelajaran berkelanjutan. Proses pembelajaran dipandang sebagai proses yang terus-menerus, bukan hanya sebagai hasil akhir. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tapi saya yakin teman-teman di sini sudah sangat paham. Kenapa? Karena kita adalah salah satu SMK yang melihat anak-anak belajar itu bukan hanya di kelas. Contohnya Bapak Ibu sudah sangat rela memberikan nilai kepada anak-anak yang seharusnya ulangan atau SAS tapi sudah magang, ya kan? Bapak Ibu tidak pernah mempersoalkan ini kenapa anaknya nggak ada, karena tahu kan sudah dikasih tahu bahwa sebagian dari anak kita sudah lebih dahulu melakukan kegiatan PKL, sehingga tidak mungkin Bapak Ibu sehebat apapun anak itu, sehebat apapun industri itu, kalau dia jadi industri jangan lagi kita bebani tentang masalah sekolah, karena kita sudah komitmen sama industri. Oleh karena itu tujuan kita tetap kan kepada siswa. Kalau siswa kita sudah bagus diterima di industri, tugas kita selesai. Nah, makanya Bapak Ibu di SMK itu bedanya dengan SMA, tugas Bapak Ibu selama siswa kita alumni itu belum mendapat kerjaan, itu berarti masih tugas kita. Selama dia belum berpindah ya menjadi pengusaha, menjadi mahasiswa, menjadi pekerja, itu berarti kita masih punya tanggung jawab. Itu bedanya di SMA sama SMK. Jadi kalau kita lihat alumni kita banyak juga berarti masih salah kita, sama-sama. Ya. Bedanya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Penekanannya pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya penguasaan materi. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama sepakat di pertemuan kita kali ini. Mari kita di SMK 2 grup tidak usah lagi menitipkan catatan. Kalau Bapak Ibu mau memberikan tugas, Bapak Ibu tinggalkan, jangan catatan. Bapak Ibu kasih resume saja. Nanti anak-anak itu bukan disuruh nyatet ulang, tapi apa pendapat dia terhadap resume itu. Ya, jadi jangan misalnya catat bab 1 sampai bab 20. Bakal tidak ada efeknya. Ya, jadi Bapak Ibu buat saja. Jadi kita sebenarnya sangat sederhana untuk bisa membuat itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti ada dari kegiatan lokal kurikulum setelah pembagian rapor, kita nanti Bapak Ibu kita akan menyusun guru-guru produktif, guru-guru normatif akan menyusun kurikulum kos kita yang terbaru, dan untuk yang produktif kita susun berdasarkan standar work skill. Jadi nanti di work skill itu ada standarnya, itu yang kita akan masukkan CP-nya. Jadi CP ini kita breakdown di situ sehingga kalau kita sudah punya kurikulum kayak gitu, Bapak Ibu sudah tahu yang kelas 10 nanti ngajarnya apa, yang kelas 11 apa, yang kelas 11 itu 12 apa, dan di PKL itu dapatnya apa. Kita termasuk sekolah yang paling enak lah Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di grup listrik itu, teman-teman saya masih bingung tentang mata pelajaran PKL. Bahkan ada yang tidak terbayarkan sertifikasinya gara-gara itu. Tapi kita beda sih. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi itu, mari kita sama-sama jadi ke depannya. Karena kemarin sudah diinfokan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita selesai berkegiatan tanggal 29 Juni, baru kita mungkin agak senggang sedikit, mungkin bisa napas sedikit. Tapi setelah karena tanggal 24 kita pengantaran PKL, 25, 26, 27, 28 kita kegiatan workshop di sekolah. Ya, nanti sertifikatnya bisa kita gunakan untuk PMM di Juli Desember. Ya Bapak Ibu kita sepakat ya. Nanti gimana caranya? Misalnya bagaimana caranya kita membuat itu pakai resume, tidak perlu buat bukunya, gampang ya. Nanti Bapak Ibu misalnya sudah aduh pergi kemana atau sudah pergi itu tinggal buka HP kan pasti ikut ya, tidak pernah ditinggal. Jadi pakai HP ini buat itu anak-anak dikasih. Tentunya guru-guru piket juga kita perlu akan mengkali gimana dia menyampaikan resumenya itu. Ya, jadi materinya itu Bapak Ibu singkat, dipersingkat, dirangkum, nanti anak-anak membaca. Dari hal yang dia baca itu suruh dia keluarin. Apa yang dia pahami di situ. Kalau enggak, apa yang dia tidak pahami itu sama saja. Boleh yang dia pahami, apa yang tidak pahami. Dari ada feedback itu, anak-anak akan jauh lebih bisa melanjutkan pembelajaran daripada kita suruh nyatet. Ya.
Jadi marilah kita sama-sama, tidak ada lagi namanya tugas mencatat. Ya. Kalau Bapak Ibu suruh misalnya ini produktif, suruh ambil misalnya pelajaran kelas 10, gambar, itu gambar itu beda dengan mencatat. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih gambar layout biasa kan bisa dibuat jadi gambar apa silahkan. Tapi kalau mencatat, yaitu mengulangi tulisan itu jangan. Saya mohon jangan dilakukan lagi. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Nah di sini sudah ada ya kotaknya. Disiplin positif itu definisinya pendekatan disiplin yang mengutamakan pembinaan karakter dan pengembangan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah Bapak Ibu, disiplin kita selalu pandang sebagai kekerasan, betul apa enggak? Maka Bapak Ibu, disiplin itu harus tegas, paradigma lama, harus keras. Ternyata bukan. Disiplin itu ternyata ini Bapak Ibu ya. Kita hanya bagaimana caranya pendekatan hubungan kita yang baik sama murid. Itu sudah disiplin. Contohnya, murid itu kita kasih waktu mengerjakan tugas dari jam pertama sampai jam ketiga. Nanti dia menyelesaikan sampai jam keempat, berarti dia belum disiplin. Jadi disiplin bukan masalahnya, ya. Jadi bukan kita harus disiplin itu misalnya harus hormat gerak, tegap gerak, bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita sama siswa itu punya hubungan yang baik. Itu kita sebut positif ya. Poin utamanya yang pertama, memberikan konsekuensi yang logis dan menghormati. Yang kedua, mengutamakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang ketiga, menggunakan pujian dan penghargaan secara efektif. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah penelitian, tapi saya lupa namanya. Jadi bahkan kita seharusnya penghargaan itu juga merupakan hal negatif sebenarnya. Jadi memberikan apresiasi ke siswa juga hal negatif. Kenapa? Karena kalau terus-menerus anak-anak itu akan bertujuan mencari apresiasi terus. Padahal sebenarnya bukan itu. Makanya sekarang kenapa ranking di kelas itu tidak boleh ditulis? Karena kita masuk ke sekolah itu yang diutamakan adalah kolaborasi, kerjasama, bukan perlombaan. Jadi di dalam kelas itu bukan perlombaan. Itu yang pelan-pelan kita rubah. Saya sendiri jadi orang tua, anak sendiri kalau kita tidak rankingnya kita ranking biru anak ini. Ya, jadi sekarang di raport apa namanya? Ya raport kan tidak ada ranking ya. Kita buat sendiri kan? Ya. Sebenarnya jangan dibuat lah sebenarnya. Karena itu membiasakan anak untuk berlomba. Padahal kita bukan berlomba, tapi bagaimana dia berkolaborasi. Karena kita kembali lagi, kita tahu bahwa anak-anak kita satu kelas tidak akan ada yang sama. Tapi cara kita ngajar satu. Terus Bapak Ibu ingin merankingkan orang. Misalnya ini saya sendiri. Saya ingin bagaimana mengajarkan kendali motor 3 pasar seperti itu. Cara saya ceramah, saya kasih slide, saya kasih video. Oke, yang sejenis sama saya misalnya saya bebek ya. Yang sejenis kambing paham. Tapi ikan, elang, beruang nggak paham. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus belajar bersama-sama supaya kita semakin banyak punya metode cara. Jadi tidak perlu mencontoh Bapak Ibu punya passion masing-masing. Silahkan gunakan saja karena di Merdeka Belajar Bapak Ibu bebas mau berbuat apa saja untuk pembelajaran. Ingat tujuannya cuma satu. Tujuan akhirnya adalah kepada murid itu saja. Kalau semua Bapak Ibu pastikan bahwa tujuan saya untuk siswa pasti semuanya beres. Ya caranya terserah. Nah ini contohnya. Misalnya kita ini disiplin positif biasanya kita datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tapi sekarang kita ingin bagaimana caranya kita, ya. Nah di bawah itu sudah ada ini Bapak Ibu ya, budaya positif. Saya minta Bapak Ibu tulis lagi tapi pakai yang warna pink, ya. Yang warna pink Bapak Ibu tulis kira-kira budaya positif apa yang kita sudah punya di sekolah ini. Yang sudah kita punya. Terus di bawahnya ini dibagi dua aja. Budaya positif apa yang akan kita kembangkan? Yang sudah punya di atasnya nanti di garis tulis nama yang sudah punya,
yang akan dikembangkan? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Sama-sama warna pink, bawa juga pink. Sama juga ini, Pak. Yang pertama itu sudah ada, nanti di garis 2 saya di atasnya sudah ada, yang bawahnya yang akan kita kembangkan. Kalau bisa jangan melihat temannya, biar beda. Semakin banyak semakin bagus. Mari silakan dikerjakan. Nanti saya diiringi dengan musik rock. Oh masih kurang siap. Masih kurang? Mari silakan. Budaya positif. Siapa? Haji. Orang yang favorit ada musiknya. Sekarang ada musiknya. Ayo silakan ditulis apa itu budaya positif yang sudah kita miliki dalam diri Bapak Ibu, boleh di sekolah boleh ya. Terus kira-kira yang belum yang akan kita wujudkan apa depannya, di bawahnya digaris atau bisa digaris juga nggak apa-apa. Pokoknya satu berarti jawabannya yang untuk yang sudah dimiliki. Yang kedua berarti yang akan dikembangkan. Bunyinya gimana? Kenapa ada nulis? Oke, kita ada pulpen? Oh ada. Ini contoh uang kelas kita. Iya. Jangan lama-lama nulisnya Bapak Ibu. Kalau sudah langsung tempel. Tempelnya di sini Bapak Ibu ya. Budaya positif. Nanti kita di sini lain lagi. Di sini silakan ditempel. Nanti kita akan minta komentarnya langsung yang menulis apa itu. Karena ini penting Bapak Ibu ya. Jangan lupa namanya. Ini akan kita record. Budaya positifnya apa saja? Dia satu aja, itu yang banyak. Terlalu banyak sekali diwujudkan. Pokoknya kalau bisa semuanya berbeda kan intinya banyak. Silakan. Yang sudah kita punya apa? Ayo siapa yang belum? Ayo bukunya. Jangan, yang kalau enggak yang ibu punya. Kalau enggak sekolah yang ibu punya, boleh. Yang sudah ibu lakukan budaya positif kerjakan. Kita sendiri boleh. Oh, silakan tempel. Ya. Sudah? Sampai belum? Oh masih Pak Haji. Lalu Lukman. Oh Pak Niki gimana?
Sudah ya? Oke. Oke, kita baca satu-satu ya. Ini dari Pak Ketut yang sudah ada kepedulian lingkungan sekolah oleh para pendidik. Oke, sudah positif betul. Ya, terus yang akan dikembangkan kepedulian lingkungan sekolah pada semua warga sekolah. Ya, betul, boleh positif. Oke, tepuk tangan dulu Pak Ketut. Berikutnya yang masih sering terlambat, Pak, itu bukan budaya positif, masih sering terlambat. Siapa yang mungkin tidak ada namanya. Jadi kita tidak mungkin. Tidak maksudnya tetap yang sudah. Jadi ingat tidak. Ya, jadi gini, kita mulai lagi. Kita sekarang tidak ada membahas tentang hal negatif, kita hanya membahas hal positif. Jadi budaya positif yang sudah ada. Ya, oke, yang sudah ada ya. Oke, kayak Pak Ketua kan ini, beliau menyampaikan bahwa yang sudah ada itu kepedulian lingkungan sekolah oleh para pendidik. Berarti baru guru-gurunya saja yang peduli. Kan pendidik betul Pak Ketua? Berarti guru. Berarti yang lingkungan semuanya belum, siswa belum. Nah itu yang kita nanti akan jadikan. Terus berikutnya tepat waktu datang ke sekolah. Sudah ada itu. Yang berarti yang baru disiplin seluruh mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Itu budaya berikutnya. Terus disiplin positif belum ya? Salam senyum sapa. Budaya yang sudah ada. Sama gotong royong, tanggung jawab, apa ini? Disiplin waktu, gotong royong, terus kekeluargaan, pelayanan terima, gotong royong, Lumulina, budaya mengantri siswa, sudah ada budaya mengantri ya? Sudah ada, budaya mengantri. Sudah ada. Jadi kasih, dia mengantri dia. Budayakan. Terus mengantri pada waktu tertentu, misalnya mengantri makan minuman di kantin. Membangun karakter anak siswa. Bu Kurnia, salam senyum sapa, introspeksi diri lebih ramah, lebih rajin. Terus ini ramah pada orang lain, ramah dan menghargai orang lain. Dia begitu beri salam. Sapri, budaya positif yang sudah ada, menjalani komunikasi dan koordinasi sama dengan guru. Yang akan dikembangkan apa ini? Sarana pada kelas harus ada proyektor kelas. Wah, budaya apa itu Pak? Budaya memberi proyektor. Oh iya Ibu, betul Bu. Mana sih Bu Wina? Yang sudah ada absen sampah. Yang perlu dikembangkan, semua siswa diharuskan mengucapkan salam dan mencium tangan Bapak Ibu guru setiap bertemu, walaupun Bapak Ibu guru tidak mengajari kelasnya. Absen sampah lagi. Absen sampah seperti apa? Yang sudah ada sekolah sudah ada absen sampah. Itu sekarang. Betul. Ini gimana? Silakan. Kita di sini agak kebingungan bagaimana cara menangani sampah di sekolah kita. Saya dulu pernah terapkan absen sampah. Nah, jadi karena berhubung saya adalah juru pipas, jadi harus memang lebih ke lingkungan. Jadi saya menerapkan absen sampah. Nah, maksudnya absen sampah di sini setiap saya masuk sekolah, setiap saya masuk kelas untuk mengajar di kelas itu, saya wajibkan siswa untuk memungut sampah minimal 5 sampah. Yang ada di mana? Yang ada di sekitarnya saja dulu Pak. Ya. Jadi bagi siswa yang tidak memegang
walaupun dia memegang sampahnya hanya sedikit, saya kasih alpa. Ya, jadi dia harus memegang sampah kiri dan kanan. Kalau nggak salah, yang PGTN pernah waktu itu ya, Ibu ya. Ya, jadi saya hanya memberikan dia masuk titik apabila dia ada sampah di tangannya. Jadi sebelum saya masuk, itu yang pertama saya jelaskan. Jadi efeknya mereka tahu bahwa kalau jam pipas pasti ada absen sampah. Jadi sebelum saya masuk kelas, siswa sudah mencari sampah dimanapun. Yang saya utamakan adalah di sekitar lingkungan kelasnya saja. Jadi waktu saya masuk, mereka sudah megang sampah, sudah berdiri di depan kelasnya. Kemudian saya memegang absen dan yang absen baru boleh masuk. Dia harus cari, harus ada. Ya minimal dia harus bersih. Nanti sampahnya Dibuang langsung, jadi kita absen langsung ada kayak sampah di depan kita. tempat sampah di tempat sampah itu dibawa kemana? Terakhir dia dibawa kemana? Ya. Oh, ke sana. Anak-anak dibawa ke sana. Mungkin nanti anunya kan mungkin yang saya anukan berdasarkan programnya gubernur yang dulu ada zero waste itu. Nah bisa kita terapkan di situ Pak. Jadi nanti mereka akan memilah sendiri sampahnya yang mereka dapat. Apakah ada yang organik dan non organik, rencananya seperti itu. Nah seandainya kalau guru menerapkan seperti itu, seandainya dia masuk nih Pak di jam pertama, otomatis absen sampah terlaksana. Nanti di jam kedua misalnya gurunya beda, kan mereka akan mencari sampah lagi Pak. Nah jadi secara tidak langsung sampah yang ada di sekolah ya paling tidak ya bisa dilakukan. Tepuk tangan untuk Bu Wina, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, hal positif yang sudah disampaikan oleh Bu Wina. Jadi kita harus mencoba melihat kondisinya. Tentunya harus ada sebuah aturan ya, supaya Bu Wina juga melakukan itu dan teman-teman yang lain kalau melakukan itu juga aman. Cuman permasalahannya kalau anak itu sudah hadir terus gara-gara nggak pungut sampah kita alpakan, itu bukan masalah itu Pak. Berarti itu mundur lagi dong ini presentasi saya. Tadi presentasi saya kan semuanya tertuju kepada anak atau kepada murid. Nah kalau kayak gitu dia sudah hadir tapi tidak bawa sampah, jadi apa? Mungkin perlu lagi, nah makanya nanti di sini kita nanti ada namanya, nah itu ada namanya peraturan kelas sama kesepakatan kelas. Nah nanti kita lihat apa bedanya peraturan sama kesepakatan. Tapi kan satu Bapak Ibu, kuncinya setiap aturan dan kesepakatan tidak boleh menggunakan hukuman. Hukuman ini tidak boleh menggunakan hukuman. Jadi kalau alpa itu termasuk hukuman. Jadi mungkin kita bisa mencoba lagi apa kesepakatannya ini supaya dia kalau dia sampai tidak ada sampah ya, mungkin saya belajar pipas ya, itu berarti bedanya bunyinya sangat tidak. Oke, kita semua nanti Bu masalah sampah plastik itu kita pikirkan lagi. Kita masih luar biasa. Jadi kita lanjut. Udah positif kita sudah bagus. Video nanti kita optimasi sampah. Yang pertama pasti kita buatkan belajarnya tentang teorinya kita sebut. Mungkin kira-kira berapa yang perlu sampahnya, bagaimana cara ngaturnya, tempatnya nanti ada di sini ada sarana. Mungkin nanti akan bisa melihat kebutuhan misalnya kita punya siswa di mana aktual mereka mengutin sampah terus pagi atau pulang siap ya. Ada yang siap komen ke saya pernah buatnya lagi terus faktor sekolah atau sampah. Lewat saya bilang nanti ini kebutuhan dasar bukan buat kita di luar dan sampah. Jadi anak-anak kita itu butuh. Tapi kalau kita sudah misinya sebuah mekanisme di sini, pokoknya sudah ada pengolahannya. Seperti makanya ada yang mengamalkan ya, plastik itu sudah ada kesehatan bisa kita terapkan. Jadi nanti enak tidak perlu berulang kalau ada tugasnya anak-anak sama tadi suaranya gimana kabarnya. Ini ada sama video mengajarkan langsung kemudian kita masuk materinya. Jadi itu menjadi hal positif. Jadi tolong ini tanya dulu kalau ini bagus satu dihafalin, kita coba usahanya disebut mungkin di rapat berikutnya. Karena kita pada masa sekarang kita ini bukan bukan hanya menjadi supaya di depan tapi tidak hanya ukur yang melakukan itu. Kalau kita melakukan di faktor, tapi kalau kita
kita ada lagi inspirator, ya susah. Pasti kalau dia bukan kontennya budaya sampai bukan teratur. Berikutnya kemerdekaan. Nah ini siswa kita harus senang dan aman di sekolah. Kalau katanya diajar diwawancara itu harus bahagia dan aman. Jadi kalau orang bahagia sama dia. Makanya jangan sampai harus mengambil kacamata di rumah kalau mau sekolah. Nah jadi kalau seperti itu begini. Jadi kan kita duduk di sini kita jangan bicara tentang hal negatif, kita anggap positifnya. Kalau dia tuh sering padahal masih ada lama tetap mau sekolah. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki lagi proses pembelajaran. Bila kita jadi guru yang sudah yang makanya tadi kita bilang anak-anak itu karena kan tadi tahu jauh ini kan masih ide guru dari pimpinan. Ada dampaknya ya. Tapi nantinya yang kita sama-sama sepakati satu lagi ini ada hal tidak bawa ini tidak bukan ini bukan tapi kalau tidak bawa itu khusus guru bagaimana bukan konsekuensi tapi semuanya bagaimana mari kita sama-sama belajar anak-anak kita rajin berkomunikasi karena pelajaran bahasa Indonesia hanya untuk 3 jam satu budaya positif 3 jam dengan pelajaran lainnya banyak. Mari kita biasakan anak-anak bertanya. Jadi kalau yang sudah lakukan saya tidak akan menyelesaikan pembelajaran sebelum ada 2 orang yang bertanya. Mereka tahu sejak pulang mereka harus mikir yang belajar itu. Tapi tidak ada hukuman. Cuma dia sudah ini pulangnya dulu sampai mereka bertanya. Saya nggak akan hukum. Kalau berikutnya tidak bertanya, kita sedang mencari. Kalau belum ada bertanya, apa nantinya kita akan tunggu terus sampai ada pertanyaan. Akhirnya mereka berhasil ini dan saya sendiri akan dari cara yang bertanya saya ajarkan dia sampaikan ke kepala sekolah. Kalau beliau berkenan, Bapak Ibu akan program. Kalau bisa masih sama-sama, ya tidak akhirnya belajar di kelas sebenarnya karena kalau ada sendiri dia pertanyaan yang disampaikan oleh. Tapi kalau semuanya sama, bahkan Bapak Ibu, bisa nanti saya kirim oke hasilnya jurnalnya enggak. Saya lagi tahu pertanyaannya, apa Bapak Ibu jawab. Kalau saya mungkin akan menyampaikan nanti saya bisa konfirmasi kelasnya apa betul nggak kamu nanya itu seperti jawab di sesi. Misalnya kalau kita sepakat, ya, jadi mari kita coba budaya itu yang pertama sama sebelum dia selesai pembelajaran kita sudah tahu nih. Kita bisa lihat dia oh sekarang sudah menit, 10 menit. Jadi di sini setelah kita setelah dia bertanya baru kita memberikan referensi sedikit sampai pelajaran kita tadi seperti ini. Jadi mungkin itu ya kalau idenya juga ini apa bukti dan tercapai kamu sudah bisa menjelaskan kemudian kalau kami di produktif kalau masih masalah ini tidak apa-apa kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu bersudah yang namanya apa itu ya seperti itu ya nanti kita jangan juga nah ini solusinya ya sekarang kita akan lihat belajar dasar peraturan jelas itu pasti dari sertifikat tidak benar karena kita bicara budaya tidak ada budaya negatif ini pada saat itu kalau waktu fokus pada kemudian semua ada merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi kalau kita restitusi Bapak Ibu ya ingat tidak ada hal-hal negatif yang kita pastikan. Jadi kita sekarang belajar tidak pakai namanya pandangan negatif. Apapun anak itu malas jangan pernah berpikir anak itu tidak pernah masuk sekolah, jangan. Bapak Ibu harus cari satu hal yang positif dari dia. Ada ya. Untuk misalnya murid kita 3 bulan pernah masuk Jawa, dia malas. Jangan sampai sesuatu mau 2 bulan. Nah untuk melakukan hal itu, cari hal yang positif. Mungkin dia datang dengan rambutnya kayak orang Korea, bukan sampah yang kecil, ukurannya sebenarnya kayak Korea, dan usahakan jangan kalau kita mengajar jangan kita sekarang panjang-panjang kita punya aturan ya. Aturan seperti ini adalah bahwa kelas ini untuk utamanya mencari solusinya kemudahan dan sesuatu sehingga menghindari ini hukuman apa namanya rasa terpanggil kalau ini membersihkan memberi hukuman anak itu menyanyi di depan kelas jangan kamu nyanyi jangan itu kita belajar dulu ya di sini nanti kita belajar di mana-mana ada pertanyaan terus saya juga yang pernah ada di antara kita apa saja sesuai kalau mereka sepakat atau apa mereka sepakatnya oh
nyanyi saja Pak. Nanti dia akan menyanyi itu bukan rumah. Kan di mana bisa tempat? Itu namanya kesepakatan. Yang mana kalau saja di dalam Beda. ada di dalamnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu Ya ini ada yang sudah Jangan juga tidak dilakukan fair hukum. bagaimana nantinya agar Jadi sekarang kita tidak lagi menggunakan Ayo. bahasa. Sesuai kesepakatan kita mereka bersama kita juga. yang tidak mengerjakan, Kita juga punya. yang beda yuk. Kasih kesepakatan. Kita Jadi jangan kita tanya. Ya, Jadi ya, tahu kenapa minggu depan Pak saya tahu kenapa? Oh saya tidak mengerjakan tugas terus. Kesepakatan kelas mana yang kamu lakukan? Oh kesepakatannya saya tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah jadi nanti dia enak. Tidak ada lagi orang yang merasa bersalah, disalahkan. Contohnya, menghadapi sesuatu profesi kamu tidak mengerjakan, jangan sampaikan apa jadi. Oh, ya. Kalau ada, memang susah rasanya Bapak Ibu. Saya saja susah sekali melepaskan kebiasaan saya yang kalau mereka terlambat itu kadang saya tungguin lagi bolak-balik sampai katanya keringatnya baru berhenti. Tapi sekarang saya pelan-pelan coba, ternyata itu bukan hal yang baik. Hal yang baik itu mari kita duduk sama dia, ya, terus tanya kenapa kamu terlambat. Tahu nggak dia kalau terlambat itu salah? Kalau dia belum tahu kita kasih tahu efeknya seperti apa, kenapa. Ya. Jadi jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan doa hukum, jangan. Nah sekarang kita akan ke situ lagi Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke papan lagi supaya lebih ini masih banyak yang warna oranye. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan apapun yang Bapak Ibu tahu tentang peraturan kelas sama apapun yang Bapak Ibu tahu tentang kesepakatan kelas. Ya, jadi tidak usah dipikirin, pokoknya ditulis. Ya, oke. Berarti yang warna pink untuk kesepakatan, ya. Warna kuning untuk peraturan kelas. Oh, orange. Ini orange. Ya, jadi warna pink untuk kesepakatan. Ini yang untuk kesepakatan kelas, yang pink kesepakatan. Ya, peraturan. Ya, yang warna ini peraturan. Oh, masih ada. Untuk aja. Belum. Tapi belum lagi. Oh, pagi. Siapa yang belum? Ekor dapat? Peraturan. Siapa yang belum pink? Pink peraturan. Pink kesepakatan. Lagi satu. Ini peraturan. Kesepakatan. Kesepakatan. Silakan. Ditulis, jangan dipikir, ditulis saja. Kalau sudah selesai ditempel di tempatnya masing-masing. Yang warna jadi patokan. Silakan. Kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu, ayo ditempel Bu, langsung ditempel dulu. Langsung ditempel. Yang pink di kanan, yang kuning di bawah.
Ya, yang pink di kanan, kesepakatan kelas itu apa saja yang Bapak Ibu pahami. Sehingga nanti tujuannya kita akan di masing-masing kelas, terutama wali kelas, karena kita memang bukan guru kelas ya. Kita harus punya kesepakatan dan aturan kelas. Lulusan desa namanya. Siapa yang belum? Ayo silakan. Silakan kesepakatan kelas itu apa? Peraturan kelas itu apa? Ya, contohnya boleh. Contohnya apa yang peraturan kelas yang Bapak Ibu ingat? Tulis saja dari 18 kesepakatan itu apa? Nanti ada pertanyaan dari saya. Pak, bukan di sini Pak, di bawah Pak. Itu sudah selesai ya. Itu kan ada kotaknya. Pink di bawah, bisa di bawah. Nah, mantap. Yang kuning di sebelah sana. Kalau kesepakatan itu apabila peraturan tidak dijalankan baru Sudah? Ya, sudah semua yang menulis ya. Kita baca satu-satu. Sekarang, oh belum. Oke. Sekarang kita akan sama-sama cari tahu apa itu peraturan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Oke, sudah. Bapak Ibu, sekarang saya minta siapa saja kira-kira yang mau menjadi perwakilan. Apa peraturan kelas? Peraturan kelas itu apa menurut Bapak Ibu? Silakan, boleh, silakan. Peraturan kelas itu apa? Kalau dilihat dari filosofi katanya sama sebenarnya ya, peraturan sama kesepakatan. Peraturan itu kalau dilihat ya, ini dari jadi kalau peraturan itu pasti berdasarkan kesepakatan kan, banyak mungkin juga dibuat aturan tanpa ada sepakat dulu kan. Tapi kalau kita lihat dari makna yang dimunculkan di sini, peraturan itu saya yakin sebuah kelas itu punya peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu menurut pandangan saya ya. Itu jadi semua kelas itu punya aturan yang sama terkait dalam proses pembelajaran. Contohnya melaksanakan piket, itu namanya peraturan kan? Ya, hadir tepat waktu itu namanya peraturan. Ini aturan yang diterapkan oleh semua lingkungan sekolah. Dan terkait kesepakatan, nah ini kalau kesepakatan ini aturan turunan, Pak. Ya, jadi kalau seandainya peraturan itu tidak dijalankan dengan baik, contohnya hadir tepat waktu itu kan kewajiban, itu aturan Pak. Terus ada siswa yang tidak menjalankan, baru kesepakatan kelas apakah tindakan yang dilakukan oleh anak ini. Nah itu baru kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini tergantung audiensnya. Belum tentu kelas A dengan kelas B peraturannya sama. Nah, siapa tahu kelas A kalau yang terlambat disuruh lari, tapi yang positifnya lari positifnya ya, misalnya suruh nyanyi ya. Nah kalau kelas misalnya kan kelas A kalau ada yang telat disuruh nyanyi, itu kesepakatannya kan. Nah dan itu harus dijalankan menjadi peraturan. Nah kalau kelas B misalnya apabila ada temannya yang terlambat, dia tidak sepakat dengan nyanyi, dia sepakatnya misalnya berjoget misalnya kan. Nah itu dimaksud dengan kesepakatan kelas.
Nah itu bisa jadi aturan juga kalau disepakati dan diterapkan oleh kelasnya. Itu intinya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ya, silakan Bapak Pembina School. Apa? Oke, terima kasih. Silakan. Kalau saya antara aturan dan sepakatan sederhana. Kalau aturan itu tertulis, sepakatan itu tidak tertulis. Salah satu contoh hukum misalnya di kampung, ada audit itu tidak pernah tertulis tapi dijalankan. Ya hukum. Jadi hukum itu tertulis dan ada konsekuensinya yang tertulis juga. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Husnul. Ya, sudah, sabar. Silakan. Silakan. Terus. Maaf ya, kalau saya bukan mendefinisikan, tapi apa yang saya lakukan di kelas tidak seperti misalnya. Jadi kalau peraturan kelas itu kalau mau keluar, ini salah satu peraturan kelas. Kalau mau keluar, bisa ada pembelajaran harus izin Bapak Ibu guru dulu. Kesepakatan kelas salah satu yang saya terapkan adalah kalau telat jam pembelajaran sedang kegiatan pembelajaran jika telat masuk, setelah selesai pada jam pembelajaran itu nanti dia merapikan dan membersihkan kelasnya itu sampai selesai. Oke, terima kasih. Itu salah satu contoh. Oke, Pak Satria, silakan. Oh jadi silakan Pak Oki masih banyak. Saya terkait hal ini yaitu pengertiannya ya. Kalau tadi kan banyak contoh, kalau boleh pengertian saja yaitu peraturan kelas itu hal positif yang harus ditegakkan di kelas, ya, harus diterapkan di suatu kelas ya, peraturan kelas itu hal-hal yang positif. Kemudian kesepakatan itu caranya, ya, caranya agar peraturan itu dapat dilakukan, gitu. Dan bagaimana agar tidak terjadi ya, peraturan kelas yang dibelokkan atau dilanggar. Bisa ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rizal. ILC. Silakan aturan kelas. Ya ini kita lihat dari peraturan sama kesepakatan. Jadi seperti yang sudah diuraikan sama Pak Hakim tadi itu. Jadi peraturan itu adalah merupakan suatu aturan yang sudah mungkin di sini juga bisa dikatakan baku, Pak. Nah, akan timbul kesepakatan nanti apabila peraturan itu dilanggar. Jadi di sini kesepakatan akan timbul setelah adanya peraturan. Jadi seperti contohnya tadi, misalnya melanggar peraturan kelas. Jadi dia nanti di sini akan diberikan sanksi, tapi dalam bentuk sanksi yang positif dan tidak menimbulkan sanksi fisik dan lain sebagainya. Seperti yang dicontohkan oleh ada beberapa guru yang saya lihat di sini, misalnya di dalam kelas dia melanggar peraturan kelasnya, nanti dia didenda. Ada begitu kan, dia pakai denda itu di kelasnya dia. Jadi itu adalah kesepakatannya karena Anda sudah melanggar peraturan kelasnya. Jadi itu sederhananya. Jadi kesepakatan akan timbul apabila sudah dia melanggar peraturan. Jadi itu saja. Oke, terima kasih Pak. Oh, masih ada di sini apa? Yang Pak Andi tanyakan itu Ya, jadi oke, jadi ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi yang saya lihat di sini ini banyak menjelaskan peraturan definisi. Sebenarnya kalau yang saya pahami dari maksudnya Pak Andi itu adalah bagaimana penerapan peraturan kelas itu oleh Bapak Ibu guru dan kesepakatan kelas itu oleh Bapak Ibu guru, bukan kita menjabarkan apa definisi peraturan kelas, apa definisi kesepakatan kelas. Mohon maaf, jadi harus di-clear. Oh iya, siap. Terima kasih. Apa Pak? Mau nama lagi? Oh ada. Silakan nama lagi Pak. Biar lebih seru. Yang kita tanya tadi kan tadi kita tolong apa bedanya peraturan dan kesepakatan. Itu yang di dalam tadi mancingnya. Jadi saya akan mendapatkan sedikit lagi konteksnya secara singkat sekali ya. Jadi kalau peraturan itu satu hukum yang tertulis yang bersifatnya luas itu peraturan. Ya, peraturan itu suatu hukum yang tertulis yang bersifat luas. Contohnya misal, jika kita tidak telat dari tanggal 10 bayar ini listrik akan kena denda 10. Sedangkan kesepakatan itu satu hukuman yang tidak tertulis yang bersifat lokal. Contohnya diberi sama di yang lain beda hukum. Itu maksudnya agar itu satu kesepakatan atau satu norma yang berlaku
di salah satu tempat. Dan intinya adalah peraturan itu bentuknya tertulis yang bersifat luas dan sepakatan itu bentuknya hukuman, satu hukum yang tidak tertulis bersifat kecil. Terima kasih. Oke, Bapak silakan Pak Haji. Silakan. Berdoa. Terima kasih Pak Haji. Saya rasa ini jawabannya sama semua. Selain Mendikbud, gitu ya. Peraturan dan peraturan dan kesepakatan. Setiap ada peraturan pasti ada kesepakatan. Nah ini pada tempatnya ya. Yang membuat ini peraturannya kasih sendiri. Itu saja. Ya setiap ada peraturan ada. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haji. Kami Pak, boleh? Silakan Pak, sampai itu. Semakin banyak kita punya ini Pak. Kalau kembali ke definisi ya, kalau kamus besar bahasa Indonesia ya, kalau peraturan itu adalah petunjuk atau kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan kesepakatan ini adalah asal katanya kesepakat, artinya persetujuan hal yang sepakat ataupun sependapat. Ini, nah itu ya, kalau kembali ke definisi mungkin itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan yang keras untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, ini memang benar Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke pertanyaan Pak Huda. Jadi tadi saya menyampaikan silakan Bapak Ibu menulis peraturan kelas yang Bapak Ibu pernah lakukan, yang pernah tahu, apapun itu silakan tulis, mau definisinya, mau contohnya silakan, yang penting ditulis. Terus kesepakatan kelas itu seperti apa? Mau definisinya, mau contohnya silakan. Jadi saya akan membuka selebar-lebarnya. Nah, cuman dari poinnya ini satu titik 4 yang saya pelajari itu kita memberikan sebuah salah satu metode definisinya. Jadi peraturan kelas itu Bapak Ibu pasti paham. Misalnya nih, karena kita guru produktif ya, kita tidak pernah menunggu kelas kita dari hari Senin sampai Sabtu, nggak pernah kan? Tapi di kelas kita itu ada ruang kelasnya, ya, ada strukturnya, dan ada aturan kelas itu mengikat semua kelas yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu pasti ada. Tertulis. Yang mengeluarkan itu pasti dari sekolah. Tertulis. Ya kan? Kata tertib namanya biasanya kan. Tapi kita kalau aturan itu bisa saja kita masuk di kelas itu aturannya sudah terpampang Bapak Ibu. Aturan kelas ke-11 TTL. Datang terlambat apalah terserah sampai gini hari itu ada apa namanya komisarisnya gitu Bapak Ibu. Nah, cuma Bapak Ibu di sini yang perlu saya sampaikan adalah karena Bapak Ibu bisa saja tidak hanya masuk di kelas TTL, masuk kelas lain. Kalau aturannya sama dengan sekolah atau kelas, jadi kita punya aturan yang seragam. Tapi kita ingat setiap pembelajaran kita tidak ada di kelas yang siswa kita tidak ada yang seragam, semuanya berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mulai pembelajaran, buatlah kesepakatan kelas. Untuk jamnya Bapak Ibu saat itu saja boleh, atau jam terusnya boleh. Itu semua Bapak Ibu guru yang punya bersama. Jadi dengan kesepakatan, ya, kalau mau supaya tidak pusing gimana caranya mencapai kesepakatan? Ada aturan. Aturannya itu dibuat kata-katanya menjadi lebih lembut. Contohnya di aturannya terlambat 10 menit harus ke ruang BK. Itu kan saya aturan. Kita bisa membuat aturan, kita bisa membuat kesepakatan lain, ya, dengan bahasa yang lebih baik lagi. Misalnya terlambat 10 menit masuk kelas akan diantar oleh ibu guru atau bapak ibu guru, atau misalnya saya akan diantar oleh Pak Andi ketemu dengan guru BK. Jadi kita yang anterin. Kalau dia disuruh sendiri, Bapak Ibu yakin dia datang ke ruang BK? Enggak kan? Kita anterin. Jadi kalau dianterin ini bukan dianterin di mana nih? Sambil dipeluk, sambil dirangkul kalau sama cowok ya. Rangkul kenapa dari terlambat? Oh ya gini, udah nggak apa-apa dah. Kita kan sepakatan kita kan seperti ini. Aturannya kan nggak boleh terlambat 10 menit. Kita di sana pokoknya ketemu sama guru BK, dia ketemu, oke.
Kalau kita tinggalkan, kalau mau ditunggu. Yang penting aturannya lagi di sana ada. Ya, jadi kesepakatan kelas itu dilakukan wajib oleh bapak ibu guru setiap kelas yang bapak ibu masuki. Aturannya sudah jelas. Anak-anak mesti tahu apa aturan kelasnya. Karena dari SD sampai SMA saya rasa sama saja. Pasti nggak boleh terlambat, ya kan? Kalau gurunya belum datang selama 5 menit, silahkan cari ke ruang guru, kan sudah jelas kan? Nah, tapi kesepakatan kita seperti apa? Kesepakatan kita berbeda. Kalau saya tidak hadir 5 menit, berarti kamu nggak usah belajar. Ya, tapi jangan seperti itu sekarang. Ya, Bapak Ibu. Jadi harusnya seperti itu. Di sini ada proses berpikir keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas, Bapak Ibu menerapkan namanya keyakinan kelas. Kalau masing-masing kelas sudah punya keyakinan, saya rasa semua proses pembelajaran bisa dilaksanakan. API. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang di pengalaman belajar. Dan musim berikutnya tentang pengalaman belajar. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu di kelas itu menceritakan suksesnya orang belajar seperti apa? Pernah nggak? Pernah ya? Gimana misalnya si baju, si uang belajar? Nah, itu harus lebih sering disampaikan. Gimana kesuksesan belajar? Jangan pernah kembali lagi mencontohkan kenegatifan orang belajar itu jangan dibuang gitu. Kalau Bapak Ibu ingin bercerita tentang motivasi, bercerita tentang hal yang baik. Jangan kita cerita hal yang tidak baik. Dia bilang, wah kemarin menurut ini begini, jangan. Ya. Berikutnya ini cerita sukses. Kemudian ada tantangan dan solusi. Nah, Bapak satu lagi ini kita di SMK, kita sering sekali mengajarkan anak kita tentang sebuah keberhasilan. Tapi Bapak Ibu tidak pernah mencoba mengajarkan anak kita bagaimana caranya menghadapi permasalahan dengan solusinya. Contoh, di listrik. Saya selalu mengajarkan kita harus pasang listrik, nanti biaya seperti ini tidak perlu seperti ini. Ya kan? Oh, kalau kamu di perusahaan gajinya segini, 2 digit. Tapi kita tidak pernah mengajarkan dia nanti kalau ada permasalahan bagaimana caranya. Nah, mulai dari sekarang ayo kita bangun diri kita, ya. Kita coba memberikan dia permasalahan, kita kasih solusinya. Karena apa? Kedepannya tidak akan semudah yang kita bicarakan. Ya, jadi coba. Misalnya pembelajaran matematika, saya akan bertanya, Bu, untuk apa kalau saya kerja 3 akar 3 itu tidak dipakai? Ya. Atau akar kuadrat juga nggak pakai. Nah, di situ peran kita di guru matematika itu memberikan bahwa apa yang kita pelajari pengalaman belajar itu bukan seperti itu. Sehingga dia benar-benar saya harus belajar, saya ingin belajar. Berikutnya tentang manfaat yang dirasakan. Nah, Bapak Ibu juga setiap selesai pembelajaran harus memberikan pertanyaan, kira-kira dari pembelajaran ini apa yang kamu dapat, apa yang kamu rasakan. Ya kadang-kadang kamu ngerti, kamu paham. Nah itu jawaban seperti itu yang kurang ini. Ya, jawabannya harus kita coba untuk lebih ini lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini kegiatan terakhir kita. Saya akan minta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi Bapak Ibu dari hal-hal budaya positif yang tadi. Ya, silakan pakai warna. Saya minta dikasih nama Bapak Ibu, namanya jelas. Silakan, ya. Apa yang Bapak Ibu dapati, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu peroleh, pengalaman baru, ilmu baru, atau apapun, silakan disampaikan, tempelnya di refleksi. Oh jangan, bukan. Silakan ditempel. Boleh pakai warna mana saja, ya. Ya, kegiatan ini seperti apa? Silakan. Nanti disampaikan, ditulis di situ. Nanti ditempel baterai. Silakan refleksi saja. 50% Pak. Dasar buram gara-gara baterainya. Biar gitu ya. Silakan jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Refleksi tentang kegiatan kita
hari ini tentang ini budaya positif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan budaya positif yang tadi kita sampaikan? Ada banyak sekali ya. Kegiatan ini Pak. Ya. Apa budaya positif? Adakah hal baru? Adakah hal yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pernah dengar apa? Menjadi apa? Silakan. Pokoknya tentang hal ini atau saya seperti apa boleh? Silakan. Silakan ditempel di situ. Saya tidak akan baca kalau saya hanya foto aja. Oke, Bapak Ibu sambil menulis ya. Saya sambil membacakan kesimpulannya. Jadi kita kita tadi sudah sama-sama belajar tentang konsep-konsep penting yang tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita itu punya kebutuhan dasar apa? Terus yang kedua, penerapan konsep-konsep ini dapat membantu kita belajar lebih positif dan mendukung, ya. Itu aja kalau ya. Jadi Bapak Ibu dari kegiatan ini tujuannya tadi Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dan mengetahui budaya-budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, budaya positif apa yang akan Bapak Ibu kembangkan di sekolah ini, sehingga nantinya kita ke depan ya bisa mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa, yang SMK 2 Guru yang bersahaja. Ya, karena benar tadi kita membahas apa, karena kita punya jargon itu bersahaja, ada bersih, sehat. Oke, Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Refleksinya terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang kita sama-sama sharingkan di sini membawa perubahan paradigma baru di kelas. Jadi kita di sini sudah sepakat bahwa kita tidak lagi menggunakan hukuman tapi kesepakatan. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Jangan menggunakan hukuman tapi kesepakatan. Kita kan sudah sepakat. Jadi supaya anak-anak tidak pernah merasa terhukum. Mereka sudah sadar diri seperti itu. Ya. Terus ingat Bapak Ibu, satu lagi, tidak lagi kita di dalam kelas melihat hal-hal negatif. Kita harus jauh-jauh, kita harus melihat hal positif. Ya, mari kita berusaha membuka diri kita, ya, melepaskan semuanya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang kita punya, anak kita sendiri. Ya, jadi jangan kita berpikir hal-hal yang lain. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi tingginya Bapak Ibu memberikan waktu yang luang kepada saya, dan semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan